semuanya, selamat datang di video pembelajaran yang akan membahas tentang bagaimana cara belajar yang paling efektif dan menyenangkan di era modern ini. Pada video ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana memahami cara kerja otak dalam proses pembelajaran melalui teori brain-based learning, kognitifisme, dan metaverse. Sebelum masuk dalam materi, perkenalkan anggota kami, Ananda Heta Putri, Oktavia Ramadhani, dan Franciscus Aprianus Setu. Mata kuliah yang diambil psikologi belajar dan pembelajaran. Ini adalah siswa dapat memahami teori brain-based learning dan implikasinya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mahasiswa dapat memahami teori kognitifisme dan implikasinya dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, mahasiswa memahami metaverse sebagai media pembelajaran digital dan implikasinya dalam kegiatan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis hubungan antara brain-based learning, kognitifisme, dan metaverse dalam pembelajaran dan bagaimana ketiganya dapat saling mendukung dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia pendidikan menghadapi tantangan besar yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memaksa sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan cepat. Sementara di sisi lain, kebutuhan dan ekspektasi siswa, orang tua serta masyarakat terus berkembang. Pembelajaran tradisional yang semakin mengandalkan metode tatap muka di ruang kelas ini harus bersaing dengan berbagai alternatif pendidikan yang berbasis digital yang memungkinkan akses tanpa batas dan waktu juga tempat. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara kita mengajar, tetapi juga cara kita belajar. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pendidikan dewasa ini adalah bagaimana mempertahankan efektivitas proses pembelajaran dalam dunia yang semakin terhubung dan dipenuhi dengan informasi yang melimpah. Siswa sekarang ini lebih terbiasa dengan berbagai media interaktif dan pengalaman digital yang mengharuskan pendidikan untuk lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Selain itu, keterbatasan dalam menyampaikan materi yang bermakna serta kesenjangan akses terhadap teknologi yang berkualitas menjadi hambatan signifikan yang harus diatasi. Dengan latar belakang ini, pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemahaman tentang cara otak bekerja, hubungan antara individu dan pembelajaran, dan penerapan teknologi mutakhir sangat dibutuhkan. Disinilah pentingnya menggali konsep-konsep yang dapat menjawab tantangan ini dan membuka peluang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Hanya dengan pendekatan yang holistik, pendidikan dapat menghadapi dinamika global yang terus berkembang dan mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Menghadapi yang semakin kompleks, perkembangan teknologi yang pesat menuntut kita untuk beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, kita pun mencari pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Salah satunya, pendekatan yang menarik dan relevan adalah brain-based learning. Brain-based learning atau BBL adalah pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan cara otak bekerja. Cara ini, BBL memperhatikan ritme dan cara otak belajar yang unik. Pendekatan ini berakar pada konsep neurosis dan teori kognitif yang menekankan bahwa pengalaman memiliki pengaruh besar dalam membentuk struktur dan fungsi otak. BBL memanfaatkan pemahaman tentang fungsi otak kanan dan kiri. Otak kanan fokus pada imajinasi, ritme, warna, dan bentuk, sedangkan otak kiri lebih dominan logika, analisis, dan mengoptimalkan kedua belah otak kita dapat menciptakan ideal dalam pembelajaran. Menurut Ronis, ada 12 prinsip utama dalam BBL. Beberapa di antaranya adalah otak merupakan sistem yang hidup. Otak berfungsi secara dinamis dan terhubung dengan berbagai sistem yang saling berinteraksi. Otak bekerja secara paralel
menangani berbagai tugas yang saat bersamaan. Contoh, guru dapat menggunakan gambar diagram kegiatan yang melibatkan pemecahan masalah secara langsung untuk membantu siswa menghubungkan berbagai konsep. Secara stimulan, otak merupakan otak sosial. Otak berkembang tidak hanya secara individu, tetapi juga dalam interaksi sosial. Pembelajaran sosial penting untuk perkembangan kognitif dan emosional. Contoh, guru menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial di kelas, seperti menyediakan air minum yang cukup dan mengerjakan tips kesehatan untuk menjaga fisik siswa tetap optimal. Pencarian makna merupakan awal pembelajaran. Proses pembelajaran dimulai dengan pencarian makna. Siswa cenderung ingin memahami hal yang mereka pelajari dengan cara yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Contohnya, mengenai materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan masalah inovatif untuk membangun pemahaman mereka tentang konsep yang akan dipelajari lebih lanjut. Pencarian makna terjadi melalui pembuatan pola otak. Otak membuat hubungan antara informasi baru dan yang sudah ada dalam bentuk pola atau struktur. Pembelajaran terjadi saat siswa dapat melihat pola atau hubungan antara konsep-konsep. Contoh, menggunakan teori, rumus, atau turunan rumus untuk membantu siswa melihat hubungan antara konsep-konsep tersebut. Ini membantu mereka memahami materi secara mendalam dengan mengkaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Emosi menentukan keberhasilan pembuatan pola. Emosi berperan penting dalam proses pembelajaran karena emosi dapat mempengaruhi kemampuan otak untuk memproses dan menyimpan informasi. Contohnya menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan positif, seperti menggunakan warna yang menyenangkan, misalnya hijau, biru, atau merah. Humor dan kata-kata motivasi seperti good itu membangkitkan emosi positif dan ini dapat meningkatkan motivasi dan perhatian siswa selama pembelajaran. Kemudian, setiap otak merasa dan menciptakan berbagi dan keseluruhan. Otak hanya memproses inti secara terpisah, tapi juga menggabungkan bagian-bagian tersebut untuk membentuk pemahaman keseluruhan. Contoh, mengorganisasi materi pembelajaran dalam bentuk yang lebih kecil dan mudah dicerna, sambil membangun hubungan antara bagian-bagian tersebut untuk membentuk gambaran besar yang bermakna. Kemudian, pembelajaran melibatkan perhatian terkonsentrasi dan persepsi tambahan pembelajaran. Pembelajaran membutuhkan perhatian yang terfokus serta kemampuan untuk menangkap persepsi tambahan yang memperkaya pengalaman belajar. Contohnya melalui diskusi kelompok, dan menggali perbedaan antara konsep-konsep matematika atau konsep lainnya. Ini seperti motivasi siswa untuk berfokus dan memahami materi dalam konteks yang lebih luas dan mengkaitkan pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Kemudian, pembelajaran selalu melibatkan proses yang disadari dan tidak disadari. Disadari pembelajaran tidak hanya terjadi di tingkat kesadaran, tetapi juga pada tingkat bawah sadar, di mana otak secara otomatis memproses informasi. Contohnya, memberikan waktu jeda dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memproses informasi secara tidak langsung. Juga penting untuk mendorong siswa untuk bertanya dan mendiskusikan hasil temuan mereka dengan teman-teman mereka. Kemudian ada dua jenis memori otak. Otak memiliki dua jenis memori, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang, yang masing-masing berfungsi untuk menyimpan informasi dalam periode waktu yang berbeda. Contoh, menyusun konteks yang relevan, yang mudah diingat oleh siswa, menggunakan teknik yang mendorong siswa untuk mengkaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, akan membantu
Informasi tersebut disimpan dalam memori jangka panjang. Pembelajaran selalu berkembang. Pembelajaran adalah proses yang terus berkembang dan berubah, bukan sesuatu yang statis. Otak terus belajar dan beradaptasi. Contoh, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah yang mendukung perkembangan ide baru serta menantang siswa untuk berpikir kritis dan menciptakan pola-pola baru. Ini membantu siswa untuk berkembang secara berkelanjutan dalam proses belajar. Tantangan pembelajaran yang menantang dapat meningkatkan kualitas belajar, tetapi ancaman tekanan dapat memperlamanya. Tantangan harus dengan cara yang positif, bukan dalam bentuk ancaman. Contohnya menciptakan suasana menantang dengan tugas individu yang mengeksplorasi serta membangun suasana yang positif mendukung, menghargai pemikiran inovatif siswa, dan menggali masalah kehidupan nyata. Tiap otak diatur secara unik. Setiap otak adalah unik dengan gaya belajar dan cara memproses informasi yang berbeda-beda. Contoh, memberikan tugas individu yang memberi kebebasan pada siswa untuk menampilkan hasil kerja mereka sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing. Hal ini mendukung kreativitas dan membantu siswa meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran di kelas. Kemudian ada langkah-langkah PBL. Menurut Johnson merumuskan langkah-langkah brain-based learning, di antaranya sebagai berikut. Paparan. Pada tahap ini, siswa diberikan umum mengenai materi yang akan dipelajari, tujuan memberikan pemahaman awal tentang topik yang akan dibahas. Kemudian ada persiapan. Guru menjelaskan tujuan pelajaran secara jelas dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk membuat siswa lebih relevan dan terhubung dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian ada inisiasi dan akuisisi. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung. Guru memberikan pengalaman yang memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan baru. Kemudian ada elaborasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi dan mengungkapkan materi yang telah dipelajari dengan subjek lain, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan komprehensif. Inkubasi dan pengajuan memori. Tahap ini menekankan pentingnya memberikan waktu bagi siswa untuk beristirahat atau bersantai. Siswa juga diharapkan mengulangi kembali materi yang telah dipelajari memperkuat memori mereka. Kemudian ada verifikasi dan pengecekan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa siswa telah menyerap materi dengan baik dan siap untuk langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah selebrasi dan integrasi. Tahap akhir adalah menciptakan kegiatan yang menanamkan rasa cinta pelajaran. Siswa diajak untuk merayakan pencapaian mereka dan pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Implementasi dalam pembelajaran brain-based learning (PBL). PBL dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Berikut adalah beberapa cara implementasi PBL dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah pemanfaatan pembelajaran multisensori. Salah satu prinsip utama PBL adalah otak bekerja secara paralel dan melibatkan banyak indera dalam memproses informasi. Oleh karena itu, dalam implementasi, guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang melibatkan indera siswa, misalnya penggunaan gambar, video, musik, atau grafik yang bisa merangsang otak kanan, imajinasi atau kreativitas, dan otak kiri, yaitu logika atau analisis. Dengan cara ini, siswa akan lebih mudah mengaitkan informasi yang disampaikan dengan berbagai pengalaman sensorik mereka. Kemudian, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung.
Interaksi sosial sesuai dengan prinsip bahwa otak merupakan otak sosial, penting bagi guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial di antara siswa. Diskusi kelompok, kerjasama dalam proyek, dan aktivitas yang melibatkan komunikasi antar siswa dapat meningkatkan proses pembelajaran. Guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran berbasis kolaborasi, di mana siswa saling bertukar ide dan pengalaman untuk memahami materi lebih baik. Kemudian, membangun keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahap persiapan, guru perlu mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata siswa, misalnya dengan memberikan contoh situasi nyata yang relevan dengan topik pembelajaran. Siswa dapat merasakan bahwa pembelajaran tersebut memiliki nilai praktis dan berguna. Hal ini membantu siswa untuk memaknai apa yang dipelajari dan merasa lebih termotivasi untuk memahami materi yang dalam. Kemudian, memberi waktu untuk pengolahan dan refleksi. Implementasi langkah-langkah seperti inkubasi dan pengkodaan memori dalam BBL dapat dilakukan dengan memberikan waktu bagi siswa untuk beristirahat, meresapi materi, dan mengulang kembali informasi yang telah mereka pelajari. Hal ini penting untuk membantu siswa menguatkan memori jangka panjang. Guru dapat memberikan latihan atau tugas yang memperkuat pemahaman atau menyediakan waktu untuk siswa untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Yang berikutnya adalah menciptakan suasana yang positif, mengingat bahwa emosi memiliki peran penting dalam pembelajaran. Guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan positif di kelas. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan humor atau warna-warna yang menenangkan atau kata-kata motivasi yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar. Lingkungan yang positif akan membantu siswa merasa nyaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Kemudian, menggunakan teknik memori yang berbeda. Dalam pembelajaran, guru dapat mengimplementasikan teknik-teknik yang dapat membantu siswa mengingat informasi dalam jangka panjang. Misalnya, menggunakan teknik asosiasi untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa, atau menggunakan pengulangan yang terjadwal. Untuk membantu memperkuat ingatan, aktivitas kelas ini membantu mengoptimalkan memori jangka panjang siswa. Kemudian, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Sesuai dengan prinsip bahwa pembelajaran yang menantang dapat meningkatkan kualitas belajar guru dan memberikan tugas yang menantang, namun masih sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya, memberikan proyek-proyek atau masalah yang merangsang kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan minat mereka, sekaligus memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Yang berikutnya adalah evaluasi berkala dan umpan balik pada tahap verifikasi dan pengecekan. Guru perlu melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa secara berkala. Evaluasi ini bisa berupa tes, kuis, atau tugas yang dirancang untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selain itu, mereka memberikan umpan balik yang konstruktif sangat penting agar siswa dapat mengetahui kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian, merayakan keberhasilan dan integrasi pengetahuan. Pada tahap selebrasi dan integrasi, siswa diajak untuk merayakan pencapaian yang mereka dapat dan pembelajaran. Ini bukan dilakukan dengan mengadakan diskusi kelompok tentang apa yang telah mereka pelajari atau memberikan penghargaan atas usaha dan keberhasilan siswa. Selain itu, guru juga dapat mendorong siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam kehidupan.
sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, BWL dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis, menyenangkan, dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan cara kerja otak manusia, tetapi juga mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif siswa secara holistik. Tantangan blended learning akan membawa berbagai manfaat, tapi tidak lepas dari beberapa tantangan. Implementasi lain adalah keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah daerah dengan sumber daya terbatas mungkin tidak dapat memiliki akses ke teknologi atau alat bantu pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendukung pendekatan BPL yang multisensori seperti gambar, video, dan perangkat digital. Kemudian ada kurangnya pemahaman dan pelatihan. Tidak semua guru memiliki pemahaman yang cukup atau pelatihan mengenai cara menerapkan BBL dengan efektif. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang prinsip dan langkah-langkah BBL, implementasinya mungkin tidak optimal. Kemudian ada keragaman gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga strategi yang efektif untuk satu siswa mungkin tidak cocok untuk siswa lainnya. Hal ini dapat membuat pengajaran pada onan dan kiri lebih sulit diterapkan secara menyeluruh. Kemudian ada waktu yang terbatas untuk mengimplementasikan semua langkah-langkah. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BBL bisa memakan waktu yang lama karena memerlukan banyak interaksi, refleksi, dan aktivitas yang lebih beragam. Ini bisa menjadi masalah terutama dalam kurikulum yang padat dan terjadwal ketat. Kemudian ada kesulitan mengukur keberhasilan secara objektif. BBL akan berfokus pada pengalaman subjektif sehingga siswa emosi dan pemahaman mendalam yang sulit diukur secara kuantitatif dengan tes atau ujian tradisional. Ini bisa membuat guru kesulitan menilai apakah pembelajaran tersebut berhasil atau tidak. Ada keterbatasan pada kurikulum yang kaku. Beberapa kurikulum sekolah mungkin masih ada yang kaku dan sulit untuk diadaptasi sepenuhnya dengan prinsip-prinsip BBL, terutama yang mengutamakan hasil ujian atau pembelajaran berbasis materi tertentu. Dalam situasi seperti ini, guru mungkin merasa terhambat dalam menerapkan metode yang lebih interaktif atau berbasis emosi. Kemudian ada resistensi dari siswa atau orang tua. Beberapa siswa mungkin tidak terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis otak kanan yang mengarah pada ketidaknyamanan atau rasa tidak aman dalam proses pembelajaran. Orang tua juga mungkin skeptis terhadap metode yang baru dan lebih berfokus pada hasil yang dapat diukur secara objektif, seperti nilai ujian. Kemudian ada ketergantungan pada perangkat dan teknologi. Meskipun BBL menekankan pembelajaran multisensori, banyak alat yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pendekatan ini, misalnya media digital, perangkat audiovisual, tergantung pada ketersediaan teknologi yang terkadang tidak selalu dapat diakses oleh semua siswa di sekolah. Perubahan budaya pembelajaran. Banyak institusi pendidikan masih bergantung pada metode pembelajaran tradisional yang lebih terstruktur dan terfokus pada hasil akademik. Perubahan ke pendekatan yang lebih berbasis pengalaman dan pembelajaran holistik memerlukan perubahan budaya yang cukup besar di sekolah dan dalam cara pandang siswa serta guru terhadap pendidikan. Topik pembahasan konektivisme. Bagian pertama, pengertian konektivisme. Sebelum menggali lebih jauh pengertian konektivisme, marilah terlebih dahulu memahami latar belakang lahirnya konektivisme sebagai teori belajar. Menurut Santosa, ada dua alasan yang melatar belakangi lahirnya konektivisme. Pertama, keterbatasan tiga teori, yakni behaviorisme,
kognitivisme, dan konstruktivisme. Inti dari belajar menurut ketiga teori itu adalah bagaimana informasi diproses, disimpan, dan digunakan oleh individu dalam pikiran dan otaknya. Dengan kata lain, proses belajar terjadi secara internal dalam diri subjek manusia. Kedua, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi, telah membawa perubahan besar dalam cara kita belajar. Teknologi memungkinkan akses informasi secara lebih luas dan interaksi global yang mengubah cara kita memperoleh dan membangun pengetahuan. Penelitian mengenai cara kerja otak manusia juga menunjukkan bahwa proses belajar adalah proses fisik yang melibatkan pembentukan koneksi baru antar sel otak. Perkembangan konteks belajar, khususnya perkembangan teknologi, memunculkan fakta baru bahwa belajar dapat terjadi di luar diri manusia. Pernyataan Alda Dow, sebagaimana yang termuat dalam PPT, mengajak kita untuk melihat pembelajaran sebagai suatu proses yang tidak hanya terbatas pada konstruksi internal individu, tetapi juga melibatkan pertukaran informasi dan pengalaman dengan dunia luar yang diperkuat melalui perkembangan teknologi dan jaringan eksternal yang semakin meluas. Dengan latar belakang di atas, George Siemens, berkebangsaan Amerika, mengemukakan teori konektivisme pada tahun 2005. Dia menyebutnya sebagai teori belajar untuk era digital. Teori konektivisme melihat lingkungan belajar sebagai sebuah organisme yang dinamis. Dalam era digital, belajar dipandang sebagai proses untuk membangun jaringan antar berbagai titik informasi. Proses ini melibatkan penentuan titik-titik atau node dan menciptakan hubungan di antara mereka. Dengan kata lain, konektivisme melihat belajar sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang melibatkan kemampuan untuk terhubung dengan informasi yang relevan serta memanfaatkan jaringan sosial dan teknologi dalam memperoleh pengetahuan baru. Bagian kedua, proses belajar dalam konektivisme. Ada 3 hal penting yang membentuk proses belajar. Pertama, nodes. Nodes adalah unit dasar informasi yang dapat berupa ide, data, atau titik pengetahuan. Setiap node berfungsi sebagai titik acuan yang bisa terhubung dengan node lainnya, membentuk jaringan informasi yang lebih besar dan kompleks. Kedua, konsep. Konsep merujuk pada hubungan antara berbagai nodes yang membentuk pola atau struktur pengetahuan. Pembentukan konsep ini memungkinkan individu untuk memahami dan menghubungkan informasi yang berbeda, serta membangun pemahaman yang lebih luas. Ketiga, manusia atau komputer. Dalam konektivisme, baik manusia maupun komputer berfungsi sebagai agen yang menghubungkan dan membangun jaringan informasi. Manusia berinteraksi dengan berbagai sumber pengetahuan dan teknologi, sedangkan komputer atau teknologi mendukung pencarian, pengolahan, dan distribusi informasi dalam jaringan tersebut. Bagian ketiga, prinsip-prinsip konektivisme. Konektivisme seperti yang dikemukakan oleh Siemens menekankan pentingnya jaringan dan hubungan dalam proses belajar. Menurut Siemens, ada beberapa prinsip konektivisme. Pertama, pembelajaran tidak terbatas pada satu sumber atau perspektif. Justru keragaman gagasan dan sudut pandang yang beragam menjadi dasar terciptanya pemahaman yang lebih mendalam. Semakin banyak gagasan yang dapat diakses dan dipahami, semakin kaya pula pengetahuan yang dapat diperoleh. Kedua, belajar dalam pandangan konektivisme terjadi melalui penciptaan dan penghubungan antara berbagai titik informasi atau nodes. Pembelajaran tidak lagi hanya berkaitan dengan mengingat informasi yang ada, tetapi lebih pada kemampuan untuk membangun jaringan pengetahuan dengan menghubungkan berbagai informasi yang tersebar. Ketiga, proses pembelajaran tidak terbatas pada interaksi manusia. Teknologi seperti mesin atau algoritma juga dapat memainkan peran penting dalam menyediakan sumber informasi dan mendukung pembelajaran. Hal ini membuka peluang bagi sistem non-manusia untuk menjadi bagian integral dalam proses belajar. Keempat, dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan memperoleh informasi menjadi keterampilan yang jauh lebih penting dibandingkan hanya mengandalkan informasi yang sudah ada. Konektivisme menekankan pada proses adaptasi terhadap informasi yang baru dengan mengembangkan keterampilan pencarian yang efektif. Kelima, pembelajaran adalah proses berkelanjutan yang mengandalkan jaringan informasi yang aktif. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengelolaan jaringan pengetahuan baik secara individu maupun kolektif sangat penting agar proses pembelajaran tetap relevan dan berkembang.
Keenam, pembelajaran dalam konektivisme tidak hanya melibatkan penguasaan suatu bidang pengetahuan secara terpisah, tetapi juga kemampuan untuk melihat keterkaitan antara berbagai konsep bidang ilmu dan gagasan. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif dan dapat diaplikasikan secara lebih luas. Ketujuh, dalam dunia yang terus berkembang, pembelajaran bukan hanya tentang menguasai pengetahuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa informasi yang diperoleh selalu akurat dan terkini. Kemutakhiran informasi menjadi kunci agar pengetahuan yang dimiliki tetap relevan dengan kondisi saat ini. Kedelapan, konektivisme memandang pengambilan keputusan sebagai bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Keputusan yang diambil dalam konteks pembelajaran berfungsi untuk mengarahkan siswa pada jalur pengetahuan yang lebih relevan dan bermanfaat. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang cerdas turut berperan dalam memperkaya pengalaman belajar. Bagian keempat, implementasi dalam pembelajaran. Terlepas dari kenyataan adanya pro dan kontra terhadap teori ini, ada beberapa aspek dari teori ini yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas, khususnya pembelajaran yang memanfaatkan internet sebagai media belajarnya. Pertama, mengajak siswa untuk mengevaluasi sumber belajar. Dalam memberikan tugas yang mengharuskan siswa mencari informasi di internet, penting untuk mendorong mereka agar mengakses beragam sumber. Siswa tidak hanya diminta untuk merangkum informasi yang ditemukan, tetapi juga untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari setiap sumber yang mereka temui. Tiga aspek utama yang perlu diperkaya pula pengetahuan yang dapat diperoleh. Kedua, belajar dalam pandangan konektivisme terjadi melalui penciptaan dan penghubungan antara berbagai titik informasi atau nodes. Pembelajaran tidak lagi hanya berkaitan dengan mengingat informasi yang ada, tetapi lebih pada kemampuan untuk membangun jaringan pengetahuan dengan menghubungkan berbagai informasi yang tersebar. Ketiga, proses pembelajaran tidak terbatas pada interaksi manusia. Teknologi seperti mesin atau algoritma juga dapat memainkan peran penting dalam menyediakan sumber informasi dan mendukung pembelajaran. Hal ini membuka peluang bagi sistem non-manusia untuk menjadi bagian integral dalam proses belajar. Keempat, dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan memperoleh informasi menjadi keterampilan yang jauh lebih penting dibandingkan hanya mengandalkan informasi yang sudah ada. Konektivisme menekankan pada proses adaptasi terhadap informasi yang baru dengan mengembangkan keterampilan pencarian yang efektif. Kelima, pembelajaran adalah proses berkelanjutan yang mengandalkan jaringan informasi yang aktif. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengelolaan jaringan pengetahuan baik secara individu maupun kolektif sangat penting agar proses pembelajaran tetap relevan dan berkembang. Keenam, pembelajaran dalam konektivisme tidak hanya melibatkan penguasaan suatu bidang pengetahuan secara terpisah, tetapi juga kemampuan untuk melihat keterkaitan antara berbagai konsep bidang ilmu dan gagasan. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif dan dapat diaplikasikan secara lebih luas. Ketujuh, dalam dunia yang terus berkembang, pembelajaran bukan hanya tentang menguasai pengetahuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa informasi yang diperoleh selalu akurat dan terkini. Kemutakhiran informasi menjadi kunci agar pengetahuan yang dimiliki tetap relevan dengan kondisi saat ini. Kedelapan, konektivisme memandang pengambilan keputusan sebagai bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Keputusan yang diambil dalam konteks pembelajaran berfungsi untuk mengarahkan siswa pada jalur pengetahuan yang lebih relevan dan bermanfaat. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang cerdas turut berperan dalam memperkaya pengalaman belajar. Bagian keempat, implementasi dalam pembelajaran. Terlepas dari kenyataan adanya pro dan kontra terhadap teori ini, ada beberapa aspek dari teori ini yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas, khususnya pembelajaran yang memanfaatkan internet sebagai media belajarnya. Pertama, mengajak siswa untuk mengevaluasi sumber belajar. Dalam memberikan tugas yang mengharuskan siswa mencari informasi di internet, penting untuk mendorong mereka agar mengakses beragam sumber. Siswa tidak hanya diminta untuk merangkum informasi yang ditemukan, tetapi juga untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari setiap sumber yang mereka temui. Tiga aspek utama yang perlu diperhatikan ialah keakuratan, kelengkapan, dan pembaruan. Proses ini membantu siswa untuk mengidentifikasi, menilai, dan menghubungkan berbagai sumber informasi. Dengan cara ini, prinsip konektivisme diterapkan karena siswa diajarkan untuk lebih mengutamakan keterampilan dalam mencari dan menghubungkan pengetahuan daripada hanya bergantung pada informasi yang sudah mereka miliki. Kedua, kolaborasi dan pertukaran informasi antar siswa. Pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet seharusnya mendorong kolaborasi dan pertukaran informasi antar siswa.
Dengan berbagi pengetahuan, siswa akan menyadari adanya beragam gagasan yang ditemukan di luar diri mereka yang menjadi sumber pembelajaran yang berharga. Seringkali gagasan yang dibagikan oleh teman sekelas merupakan hasil penggabungan berbagai informasi dari sumber yang berbeda. Proses ini mengajarkan siswa bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang eksklusif milik satu pihak, melainkan merupakan hasil kolaborasi dan pertukaran gagasan. Pengetahuan berkembang melalui interaksi dan kerjasama antar individu. Ketiga, pengembangan keterampilan pengelolaan informasi. Proses pembelajaran perlu dirancang untuk melatih siswa dalam keterampilan mencari, menemukan, memilih, menyaring, dan mengolah informasi agar dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Keterampilan ini sangat relevan di era informasi yang serba cepat dan terus berubah ini, di mana kemampuan untuk mengelola informasi dengan baik menjadi semakin penting. Bagian kelima, tantangan implementasi teori konektivisme dalam pembelajaran. Pertama, tantangan utama dalam mengukur dan menilai proses belajar yang lebih berbasis pada koneksi dan jaringan informasi. Pembelajaran dalam konektivisme seringkali tidak terlihat secara langsung dalam bentuk atau hasil penugasan materi yang tradisional. Hal ini membuat penilaian menjadi lebih kompleks. Kedua, dalam era informasi yang melimpah, siswa dapat kesulitan untuk memilah dan memilih informasi yang relevan dan berkualitas. Proses evaluasi sumber informasi yang efektif membutuhkan keterampilan yang mendalam yang tidak selalu dimiliki oleh semua siswa. Ketiga, pembelajaran berbasis konektivisme sangat bergantung pada teknologi. Tidak semua siswa atau institusi memiliki akses yang memadai terhadap alat teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan jaringan informasi secara maksimal. Keempat, dalam model konektivisme, guru berperan lebih sebagai fasilitator atau pembimbing yang membantu siswa dalam membangun jaringan informasi mereka. Hal ini memerlukan perubahan dalam peran guru yang lebih berfokus pada pembimbingan dan pengarahan, bukan sekedar menyampaikan materi. Kelima, konektivisme menuntut adanya kolaborasi yang lebih aktif antara siswa yang mungkin tidak selalu berjalan mulus, terutama jika siswa tidak terbiasa bekerja dalam jaringan atau dalam interaksi online yang terbuka. Pembelajaran kolaboratif ini membutuhkan keterampilan sosial dan komunikasi yang efektif. Keenam, dengan banyaknya sumber informasi yang tersedia secara online, ada tantangan besar dalam menjaga keakuratan dan validitas informasi yang ditemukan oleh siswa. Pembelajaran ini membutuhkan pembimbingan yang lebih intensif dalam mengajarkan keterampilan pencarian informasi yang baik serta pengawasan terhadap kualitas sumber yang digunakan. Ketujuh, penerapan konektivisme menuntut pergeseran dari paradigma pembelajaran tradisional yang berfokus pada penguasaan materi menjadi pendekatan yang lebih berbasis pada keterhubungan informasi. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi pendidik yang lebih terbiasa dengan metode pengajaran konvensional. Kedelapan, tidak semua siswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan internet. Ketimpangan dalam aksesibilitas ini bisa membatasi kemampuan siswa untuk sepenuhnya terlibat dalam pembelajaran berbasis konektivisme. Topik pembahasan Metaverse. Bagian pertama, pengertian. Metaverse adalah konsep dunia maya atau ruang virtual yang terhubung secara digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan 3D, objek, dan orang lain. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam novel Snowcrash karya Neil Stephenson pada tahun 1992. Neil Stephenson itu sendiri adalah seorang novelis asal Amerika Serikat. Dia menulis bergenre fiksi spekulatif. Seiring perkembangan teknologi, Metaverse kini berkembang menjadi platform yang memungkinkan pengalaman virtual yang lebih mendalam dan imersif. Pengguna dapat berinteraksi dalam ruang digital yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan mereka untuk bekerja, belajar, bermain, dan berkomunikasi secara virtual. Bagian kedua, fitur utama dalam Metaverse. Sekurang-kurangnya ada 4 fitur utama dalam Metaverse. Pertama, interaktivitas. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek, lingkungan, dan individu lain dalam dunia virtual secara langsung. Kedua, avatar. Pengguna dapat membuat representasi digital diri mereka yang berfungsi sebagai avatar untuk berinteraksi dengan dunia virtual. Ketiga, dunia virtual 3D. Lingkungan dalam Metaverse biasanya berbasis 3D, memungkinkan pengguna untuk mengalami pengalaman yang lebih imersif dan realistis. Dan yang keempat, konektivitas dan kolaborasi. Metaverse mendukung koneksi antar individu secara global dan memungkinkan kolaborasi dalam ruang virtual.
Bagian ketiga, teknologi yang mendukung metaverse. Reza menguraikan 8 komponen teknologi metaverse. Pertama, Web 3.0. Web 3.0 memainkan peran penting dalam mendukung metaverse dengan menyediakan infrastruktur yang terdesentralisasi, dapat dioperasikan dan terbuka. Sebagai generasi terbaru dari internet, Web 3.0 memanfaatkan teknologi seperti blockchain dan jaringan peer-to-peer. Dengan menggunakan Web 3.0, implementasi metaverse akan menjadi lebih mulus dan aman bagi penggunanya. Infrastruktur terdesentralisasi yang dimiliki Web 3.0 memungkinkan metaverse untuk beroperasi tanpa adanya kontrol otoritas pusat, sehingga dapat diakses oleh siapa saja. Selain Web 3.0 memberikan pengguna kontrol atas data dan aset digital mereka, Web 3.0 juga menciptakan transparansi dan nilai ekonomi virtual yang lebih adil. Kedua, virtual reality dan augmented reality. Kedua teknologi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia metaverse secara imersif. Virtual reality memungkinkan pengguna merasakan pengalaman berada di dalam dunia virtual dengan menggunakan headset, sementara augmented reality menambahkan objek virtual ke dalam dunia nyata. Teknologi ini umumnya diterapkan di berbagai industri seperti game, pendidikan, retail, dan kesehatan. Ketiga, blockchain. Blockchain mendukung transaksi terdesentralisasi dan aman antar pengguna di metaverse. Teknologi ini juga memungkinkan pembuatan dan transaksi aset digital, termasuk kepemilikannya yang dapat diperjualbelikan di metaverse, seperti halnya dengan real estate virtual. Selanjutnya, AI dan machine learning. Kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin ML merupakan teknologi utama yang menciptakan lingkungan virtual yang responsif dan cerdas dalam metaverse. Dengan dukungan AI dan ML, karakter-karakter dalam dunia virtual dapat berinteraksi dengan pengguna, membuat pengalaman di metaverse lebih hidup dan interaktif. Berikutnya, cloud computing. Cloud computing sangat penting untuk mendukung penerapan metaverse dengan menyediakan daya komputasi dan penyimpanan yang dibutuhkan dalam skala besar. Teknologi ini juga memungkinkan pengguna mengakses metaverse kapan saja dan di perangkat apapun. Berikutnya, jaringan 5G. Jaringan 5G menawarkan koneksi internet dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah yang sangat penting untuk mendukung interaksi real-time di metaverse. Jaringan ini juga memungkinkan streaming audio dan video berkualitas tinggi, mendukung pengalaman imersif di dunia virtual. Berikutnya, spatial computing. Teknologi spatial computing memungkinkan penciptaan lingkungan virtual spasial di metaverse seperti peta interaktif yang dapat melacak pergerakan dan lokasi pengguna dalam dunia virtual. Dan yang terakhir, natural language processing. Natural language processing memungkinkan pengguna berinteraksi dengan metaverse menggunakan bahasa alami. Teknologi ini dapat digunakan untuk membuat chatbot cerdas dan asisten virtual yang menemani pengguna di dunia virtual. Bagian keempat, implementasi metaverse dalam pembelajaran. Pertama, kelas virtual yang imersif. Metaverse memungkinkan penciptaan ruang kelas virtual 3D di mana siswa dapat berinteraksi dengan guru, materi ajar, dan sesama siswa seolah-olah berada dalam ruang fisik yang sama. Dengan menggunakan headset virtual reality, siswa dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih imersif dan praktis, seperti melakukan percakapan dalam simulasi sejarah, eksperimen laboratorium, atau bahkan berpartisipasi dalam pelatihan medis secara virtual. Berikutnya, pembelajaran kolaboratif global. Dalam metaverse, siswa dari berbagai belahan dunia dapat belajar bersama dalam ruang virtual yang sama, berkolaborasi dalam proyek, diskusi, dan eksperimen. Dengan konektivitas global, pembelajaran tidak terbatas pada batasan geografis atau waktu, tetapi melampaui semuanya itu. Kolaborasi lintas budaya dapat memperkaya pengalaman belajar, memberikan perspektif yang lebih luas, serta meningkatkan keterampilan komunikasi antar siswa. Selanjutnya, simulasi dan pengalaman praktikal. Di metaverse, siswa dapat mengalami simulasi langsung dalam lingkungan yang realistis.
Misalnya dalam pembelajaran ekonomi, siswa dapat menjalankan simulasi pasar saham atau membuat keputusan bisnis dalam dunia virtual yang terhubung dengan data real time. Dalam bidang kedokteran, Metaverse dapat digunakan untuk melakukan latihan bedah atau diagnosis medis tanpa risiko bagi pasien. Berikutnya, pembelajaran berbasis avatar. Dengan adanya avatar, siswa dapat membuat representasi digital diri mereka yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan materi pelajaran, guru, dan siswa lainnya. Pelajaran berbasis avatar dapat meningkatkan keterlibatan dan memberikan rasa kebebasan dalam eksploitasi pengetahuan. Berikutnya, penyimpanan dan pembelian aset pembelajaran. Teknologi blockchain memungkinkan siswa dan pendidik untuk membeli dan menjual aset pendidikan seperti e-book, alat peraga digital, atau materi pelatihan dalam bentuk token digital. Hal ini bisa menciptakan ekosistem ekonomi pendidikan baru di dalam Metaverse. Dan yang terakhir, keterjangkauan dan akses pendidikan. Metaverse bisa mengatasi tantangan keterbatasan fisik dan sosial dalam pendidikan tradisional. Pendidikan dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, tanpa memandang lokasi geografis atau infrastruktur pendidikan yang terbatas. Dan yang terakhir, bagian terakhir tantangan penerapan implementasi Metaverse dalam pembelajaran. Pertama, keterbatasan akses teknologi. Tidak semua siswa atau lembaga pendidikan memiliki akses ke perangkat teknologi canggih seperti headset virtual reality atau perangkat yang mendukung Metaverse. Kedua, isu keamanan dan privasi. Penggunaan data pribadi dalam ruang virtual menimbulkan tantangan terkait dengan privasi dan pengamanan informasi pengguna. Dan yang terakhir, ketiga, kebutuhan keterampilan digital. Pengguna baik siswa maupun pendidik memerlukan keterampilan digital yang lebih tinggi untuk bisa memanfaatkan Metaverse secara maksimal. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan brain-based learning, konektivisme, dan metaverse dalam pembelajaran. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, penerapan berbagai teori pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi menjadi sangat relevan. Brain-based learning atau BBL, konektivisme, dan metaverse adalah 3 konsep yang meskipun berasal dari pendekatan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menciptakan pengalaman yang lebih efektif, interaktif, dan berbasis pada kebutuhan otak manusia serta koneksi sosial. Berikut adalah keterkaitan antara ketiganya berdasarkan konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, brain-based learning atau BBL dan konektivisme. Brain-based learning atau BBL adalah pendekatan pembelajaran yang berdasarkan pada pemahaman tentang bagaimana otak manusia belajar dan berkembang. BBL juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang dapat merangsang otak untuk belajar secara optimal, seperti dengan memberikan pengalamannya yang secara langsung, kolaboratif, dan berbasis emosional. Lalu, dalam konteks BBL, pembelajaran yang melibatkan banyak indera dan menyediakan kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia luar, baik secara langsung maupun melalui teknologi dianggap sangat efektif. Sementara itu, konektivisme adalah teori yang berfokus pada pembelajaran sebagai sebuah proses yang terjadi dalam jaringan, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau individu dengan informasi. Konektivisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dan berkembang melalui hubungan dan koneksi yang terjadi dalam jaringan tersebut. Diambil dari Yusuf 2023. Dalam hal ini, BBL dan konektivisme saling berkaitan karena keduanya mendukung proses pembelajaran yang berbasis pada interaksi dan pengalaman. Dengan menciptakan jaringan pembelajaran baik di dunia nyata maupun melalui platform digital, keduanya pendekatan ini menciptakan lingkungan yang merangsang otak untuk lebih aktif dalam mencari dan menghubungkan informasi. Lalu, yang kedua, konektivisme dan metaverse. Metaverse yang merupakan dunia virtual 3 dimensi yang dapat diakses secara Lalu yang kedua, antara konektivisme dan metaverse. Metaverse yang merupakan dunia virtual 3 dimensi dapat diakses secara digital, memperkenalkan cara baru dalam berinteraksi dan belajar.
Dalam metaverse, penggunaan dapat membentuk koneksi dengan sama peserta didik, instruktur, serta informasi yang disajikan dalam format yang lebih imersif. Metaverse menawarkan pengalaman belajar yang lebih mendalam dengan memanfaatkan teknologi VR atau virtual reality dan AR, augmented reality, yang membuat proses pembelajaran lebih nyata dan menarik. Disinilah konektivisme memainkan peran penting. Metaverse menjadi medium yang memungkinkan koneksi antara individu dan informasi dan pengalaman dalam ruang virtual ini. Pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial yang terbatas oleh ruang dan waktu. Peserta didik dalam berkolaborasi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia mengakses berbagai sumber informasi dan berpartisipasi dalam simulasi atau pengalaman yang dapat memperkaya pemahaman mereka. Konektivisme menganggap semua ini sebagai bagian dari proses pembelajaran, di mana pengetahuan tidak hanya didapatkan dari guru, tetapi juga melalui jaringan yang terbentuk antara peserta didik dan lingkungan belajar. Lalu, hubungan brain-based learning dengan metaverse. Metaverse juga berpotensi mendukung brain-based learning atau BBL dengan menyediakan ruang yang lebih interaktif dan mendalam untuk berproses belajar. Dalam BBL, pembelajaran yang mengaktifkan otak dengan cara menyeluruh seperti pengalaman langsung dan pembelajaran berbasis emosi sangat penting. Metaverse memungkinkan peserta didik untuk mengalami pembelajaran dalam lingkungan yang lebih immersif atau multisensori. Dengan secara langsung dapat mempengaruhi cara otak memproses informasi di dalam metaverse. Peserta didik tidak hanya membaca materi dan mendengarkan kuliah, tetapi dapat merasakan, berinteraksi dengan elemen-elemen dalam ruang virtual dan belajar melalui simulasi dunia nyata yang dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Selain itu, metaverse juga mendukung pembelajaran kolaboratif yang memungkinkan interaksi langsung antara individu yang sejalan dengan prinsip BBL yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Kolaborasi dalam ruang virtual ini merangsang otak untuk melibatkan secara aktif dalam proses pemecahan masalah, diskusi, dan eksperimen yang memperkaya pengalaman belajar secara keseluruhan. Dari ketiga konsep ini, yakni brain-based learning, konektivisme, metaverse, berkaitan erat dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih holistik, interaktif, dan berbasis pada pemahaman bagaimana otak manusia bekerja. BBL memberikan dasar ilmiah bagi pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan pengalaman langsung, emosi, dan interaksi sosial. Konektivisme menambahkan dimensi sosial dan jaringan dalam proses pembelajaran, memperkenalkan ide bahwa pengetahuan dibangun melalui hubungan dan koneksi. Metaverse sebagai dunia virtual yang imersif memungkinkan kedua konsep ini diaplikasikan dalam lingkungan digital yang lebih kaya, menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh dan interaktif. Bersama-sama, ketiganya memberikan landasan untuk membentuk masa depan pendidikan yang lebih dinamis dan efektif. Harapannya, dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, ketiga konsep ini dapat lebih mudah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan secara global. Pembelajaran yang lebih holistik, interaktif, dan berbasis jaringan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan relevan bagi siswa, meningkatkan keterampilan abad ke-21, serta membuka akses pendidikan yang lebih luas. Dalam jangka panjang, konsep-konsep ini dapat membantu membentuk pendidikan yang lebih dinamis dan efektif, di mana siswa dapat belajar dengan cara yang lebih personal, kolaboratif, dan berbasis pengalaman langsung. Berikut adalah referensi yang kami gunakan.